Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, Ibu akan menerangkan mengenai dampak bencana gempa bumi. Dampak bencana gempa bumi antara lain, yang pertama yaitu rekahan atau patahan di permukaan bumi. Rekahan atau patahan di permukaan bumi disebut juga deformasi permukaan bumi. Rekahan pada permukaan bumi menyebabkan rusaknya bangunan, tanah, jalan, jembatan, pipa bawah tanah, dan sarana prasarana lainnya. Selanjutnya yaitu adalah adanya getaran atau goncangan di permukaan bumi. Gempa bumi yang berkekuatan cukup besar akan menyebabkan getaran atau goncangan di permukaan tanah yang disebabkan oleh merambatnya getaran dari sumber gempa melalui tanah atau batuan di sekitarnya. Dampak gempa yang berikutnya adalah longsoran tanah. Gempa yang terjadi di daerah atau di sekitar daerah yang tanahnya itu tidak stabil atau rawan longsor akan menyebabkan pergerakan tanah atau longsor di daerah tersebut. Selanjutnya adalah kebakaran. Gempa bumi juga dapat menyebabkan kebakaran apabila gempa bumi itu dapat menyebabkan kerusakan, misalnya adanya kebocoran pipa gas atau saluran listrik yang dapat memicu kebakaran. Selanjutnya adalah perubahan aliran air. Selanjutnya perubahan air bawah tanah dan tsunami. Tsunami adalah pergeseran naik atau turun yang terjadi secara tiba-tiba pada dasar samudra ketika gempa bumi bawah laut sehingga akan menimbulkan gelombang pasang yang sangat besar. Tsunami berasal dari bahasa Jepang yaitu tsu yang artinya pelabuhan dan nami yang artinya gelombang. Jadi secara umum tsunami dapat diartikan sebagai gelombang laut besar di pelabuhan. Istilah tsunami telah digunakan secara luas baik untuk gelombang pasang maupun untuk gelombang yang diakibatkan oleh gempa bumi. Tsunami merupakan gelombang laut dengan periode panjang yang diakibatkan oleh gangguan impulsif dasar laut. Gangguan impulsif tersebut dapat berupa gempa bumi tektonik, erupsi vulkanik, atau longsoran. Berikut merupakan proses terjadinya tsunami. Yang pertama adalah titik terjadinya gempa pada bagian lempeng bumi yang berada pada dasar samudra. Gempa tersebut menyebabkan terjadinya patahan yang menyebabkan dasar laut naik dan mendorong volume air ke atas, sehingga terbentuk gelombang tinggi dengan kecepatan yang tinggi yang diawali atau menyebabkan air laut itu terhisap dari bibir pantai ya. Jadi di pantai itu airnya surut dulu, lalu kemudian datang gelombang yang sangat tinggi yang disebut dengan tsunami. Strategi mitigasi bencana tsunami adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu adalah edukasi kepada masyarakat yang terutama tinggal di daerah pantai. Yang kedua yaitu pembangunan peringatan dini tsunami. Yang ketiga, membangun tembok penahan tsunami pada garis pantai yang beresiko. Yang keempat yaitu menanam mangrove dan tanaman lainnya di sepanjang pantai untuk meredam kekuatan tsunami. 5 yaitu membangun tempat-tempat evakuasi yang aman dan cukup tinggi. 6 membangun rumah yang tahan terhadap tsunami. Ketujuh, memahami cara penyelamatan jika terjadi tanda-tanda tsunami. 8. Melaporkan secepatnya apabila terjadi tanda-tanda akan terjadi tsunami. Dan yang terakhir, yang ke-9, yaitu melengkapi diri dengan alat komunikasi.
Berikut adalah mitigasi bencana gempa bumi. Yang pertama yaitu melakukan pemetaan terhadap lokasi-lokasi yang rawan gempa. Yang kedua, membuat peraturan mengenai desain struktur bangunan yang tahan gempa. Yang ketiga, tidak membangun bangunan di daerah yang rawan gempa. Yang keempat, memasang sistem peringatan dini atau early warning system. Kemudian yang terakhir, memberikan edukasi atau penyuluhan kepada warga masyarakat tentang gempa, bahaya gempa, kemudian apa yang harus dilakukan pada saat gempa terjadi. Selanjutnya, tindakan yang harus dilakukan pada saat gempa terjadi. Apabila kalian sedang berada di dalam ruangan, maka usahakan untuk segera keluar mencari tempat yang lapang. Tapi apabila tidak memungkinkan untuk keluar rumah, maka carilah perlindungan yang kokoh, misalnya di bawah meja. Apabila tidak ada meja, bisa melindungi kepala dengan bantal. Kemudian apabila sedang menyalakan kompor, segera matikan api untuk mencegah kebakaran. Kemudian apabila kalian sedang berada di luar ruangan, maka carilah tempat yang lapang, jauh dari benda-benda yang mungkin akan rubuh atau tumbang, ya. Kemudian ketika berada di dalam kendaraan, segera menepi, kemudian mencari tempat yang aman. Ya, jadi kendaraannya harus diberhentikan dulu. Kemudian apabila berada di pegunungan, harus menghindari daerah dekat tebing karena dikhawatirkan akan longsor. Apabila berada di pantai kemudian terjadi gempa, maka untuk mengantisipasi akan adanya tsunami, maka segeralah cari tempat yang lebih tinggi untuk kemudian berlindung di sana, ya. Sekian penjelasan dari Ibu untuk kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.